Halo Sobat Genvest, ketemu lagi dalam program Gainers versus Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Dalam program kali ini, kita akan membahas saham-saham yang masuk jajaran top gainers dan top losers untuk periode 19 sampai 26 Agustus 2024. Dalam jajaran top gainers ada saham PT MNC Skyvision atau lebih dikenal dengan kodenya MSKY, di mana pada periode 19 sampai 26 Agustus 2024, saham MSKY mengalami kenaikan sebesar 42,35% week on week. Katalis kenaikan saham MSKY yang cukup signifikan tersebut ini terutama berasal dari laporan kinerja keuangannya di kuartal 2 atau di semester pertama tahun 2024. Di mana di kuartal kedua tahun 2024, rugi bersih perseroan turun menjadi 60 miliar dari sebelumnya di periode yang sama tahun lalu sebesar 84 miliar atau boleh dibilang secara kuartalan itu membaik 17% dan secara tahunan membaik 28% year on year. Sementara itu, akumulasi rugi di semester pertama tahun 2024 juga menyusut menjadi 1,26 miliar dari sebelumnya di periode yang sama tahun lalu sebesar 2,89 miliar atau membaik sebesar 6% year on year. Dari sisi teknikal, kita bisa lihat bahwa saham MSKY ini berhasil breakout level resist trendline bearish mediumnya di sekitar harga 86-an ya, dengan volume yang cukup tinggi. Jadi ini menandakan bahwa saham MSKY ini masih ada peluang untuk kembali lanjut menguat, bahkan mungkin bisa ke level sekitar 200-an rupiah. Sementara itu di jajaran top loser ada PT Platinum Wahab Nusantara Tbk atau lebih dikenal dengan kode sahamnya Teguk. Selama periode 19 sampai 26 Agustus 2024, saham Teguk mengalami koreksi sebesar 15,87% week on week. Dari sisi katalis, penurunan saham Teguk tidak terlepas dari kinerja keuangannya yang cukup mengecewakan. Di kuartal kedua tahun 2024, laba bersih perseroan hanya tersisa sebesar 177 juta dari periode yang sama tahun lalu sebesar 2,3 miliar atau turun 84% Q on Q, 108% year on year. Sementara itu, secara akumulasi, laba bersih perseroan di semester pertama tahun 2024 tercatat sebesar 1,26 miliar, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,89 miliar atau turun 56% year on year. Kemudian dari sisi teknikal, kalau kita lihat untuk saham Teguk memang dalam tren yang cukup bearish ya. Bahkan sebelum rilis laporan keuangan di semester pertama tahun 2024. Jadi investor kelihatannya cukup kecewa dengan kinerja dari saham Teguk, dan ini tercermin dari harga sahamnya yang bahkan di bulan Mei ya, ini awal-awal kinerja perseroan ini dilaporkan, ini sempat menyentuh harga terendah yaitu di level 50 rupiah. Nah, untuk kedepannya ini masih ada peluang untuk Teguk kembali menguji level terendahnya tersebut, dan tentunya ini menjadi warning ya untuk Sobat Genvest semua. Demikian program Gainers versus Losers untuk periode 19 sampai 26 Agustus 2024. Yang mudah, yang berinvestasi.